kami akan mempresentasikan tugas SRS kami yang berjudul aplikasi BChat untuk pesan teks dan obrolan video. Yang pertama adalah identifikasi sistem. Dokumen ini berisi daftar spesifikasi kebutuhan sistem aplikasi atau online chat dengan identifikasi berikut: nama proyek, pembuatan sistem aplikasi online chat, nama produk BChat, ID produk 4578903. Yang kedua, deskripsi sistem. Yang A, as is system. Deskripsi sistem yang pertama, pengguna masuk ke dalam aplikasi. Yang kedua, pengguna sign up ke dalam aplikasi. Yang ketiga, pengguna menggunakan kode verifikasi yang akan dikirim melalui pesan dan memasukkan kode tersebut. Dan yang terakhir, pengguna melakukan registrasi akun untuk memasukkan nama dan gambar profil. Ini adalah gambar dari SI System, yaitu yang pertama masuk aplikasi, sign up, kode verifikasi, dan registrasi. Selanjutnya bagian B, to be system. Yang pertama membuka aplikasi BChat. Yang kedua menampilkan bagian sign up. Yang ketiga, membuat akun untuk member baru atau belum mempunyai akun. Yang keempat, menampilkan halaman utama aplikasi. Yang kelima, jika pengguna memilih menu profil, maka yang akan ditampilkan adalah nama dan gambar pengguna. Yang keenam, fitur new group, membuat grup chat untuk beberapa pengguna yang akan ditambahkan. Yang ketujuh, fitur room chat untuk saling mengirim pesan pribadi antar pengguna. Yang kedelapan, melakukan logout atau keluar untuk pengguna. Dan yang kesembilan, menutup aplikasi. Berikut adalah gambar dari to be system. Selanjutnya yang ketiga adalah arsitektur sistem online chat. Sistem berbasis aplikasi di mana pengguna dapat melakukan chat online dari jarak jauh. Bagian A, use case diagram, yaitu user masuk aplikasi, lalu create personal atau group chat, selanjutnya mengirim teks, selanjutnya delete personal atau group chat, lalu terakhir logout. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Christina Maria Manopo. Use case description. Yang pertama use case login. Name use case. Login lalu aktor yaitu pengguna. Deskripsi user melakukan login pada aplikasi BChat. Lalu normal course. Yang pertama pengguna membuka aplikasi BChat. Yang kedua pengguna melakukan login. Dan yang ketiga sistem menampilkan halaman utama. Lalu untuk post condition, pengguna logout dari aplikasi. Use case, create personal atau group chat. Name use case yaitu create personal atau group chat. Aktor yaitu pengguna, deskripsi, pengguna membuat room chat, pribadi atau grup. Lalu normal course, pengguna membuat room chat baru. Lalu alternative course, pengguna membatalkan pembuatan room chat baru. Lalu pre-condition, pengguna telah login ke dalam aplikasi BChat. Lalu post condition, pengguna melihat room chat yang telah dibuat. Lalu pengguna logout dari aplikasi. Use case mengirim teks. Name use case, create mengirim teks.
Aktor yaitu pengguna, deskripsi pengguna mengirimkan teks ke salah satu room chat yang ada, lalu normal course, yang pertama pengguna memilih salah satu room chat, yang kedua pengguna mengirimkan pesan teks, lalu alternative course, yang pertama pengguna membatalkan pengiriman teks, lalu yang kedua pengguna menghapus pesan teks yang terkirim. Lalu precondition, pengguna telah login ke dalam aplikasi BChat. Post condition, yang pertama pengguna melihat histori pesan teks dari user lain sebelumnya, lalu pengguna logout dari aplikasi. Use case, delete personal atau group chat. Name use case, delete personal atau group chat. Aktor pengguna, deskripsi pengguna menghapus room chat, normal course pengguna menghapus room chat yang sebelumnya dibuat. Alternative course, pengguna membatalkan penghapusan room chat. Precondition, pengguna telah login ke dalam aplikasi BChat. Post condition, pengguna menampilkan room chat yang telah dibuat, lalu pengguna logout dari aplikasi. Use case logout. Aktornya pengguna, deskripsi pengguna melakukan logout, normal course, yang pertama pengguna login, lalu yang kedua pengguna melakukan aktivitas, lalu untuk precondition, pengguna telah login ke dalam aplikasi BChat, lalu post condition, pengguna melihat room chat yang telah dibuat, lalu pengguna logout dari aplikasi BChat. Yang keempat, ruang lingkup dokumen. Dalam sistem ini melingkupi berdiskusi antar pengguna. Dokumen ini dapat digunakan untuk semua kalangan. Daftar kebutuhan sistem aplikasi. Pendaftaran prioritas 1, deskripsi mendaftar sebagai member baru BChat, pengisian data member baru prioritas 1, mengisi data diri sebagai member baru BChat. Yang ketiga, login atau masuk prioritas 1, masuk sebagai member BChat. Lalu yang keempat, profil prioritas 1, deskripsinya menampilkan nama dan gambar profil. Lalu yang kelima, membuat room chat prioritas 1, deskripsi pengguna membuat room chat dan menjadi admin room tersebut. Lalu yang keenam, tutup room chat. Lalu prioritas 1, pengguna menutup room chat. Lalu yang ke-7, logout prioritas 1, pengguna keluar dari aplikasi BChat. Kebutuhan antarmuka sistem, yang pertama tampilan masuk, yaitu yang pertama ada logo aplikasi, yang kedua ada insert data, ada login atau masuk yang dapat memasukkan nomor telepon, lalu login, ada proses masuk, dan sign up untuk mendaftar akun baru. Untuk tampilan daftar akun, yang pertama ada logo aplikasi, ada insert data, yaitu ada nama lengkap dan nomor telepon, dan untuk sign up untuk tombol daftar. Ini ada tampilan room chat. Yang pertama ada bagian room chat untuk personal, dan untuk bagian grup, lalu panggilan. Kebutuhan basis data, tabel objek dan kelas, objek ya atau tidak dan alasan, pengguna ya, personal chat ya, grup chat ya, dan alasannya merupakan suatu kelas. Kelas diagram, yaitu ada main, interface, lalu kelas daftar, kelas login, dan kelas menu. Di mana kelas daftar ada phone number, kode verifikasi, dan username, dan kelas login ada phone number, dan kelas menu ada profil dan chat. Lalu untuk nama kelas, yaitu main, itu berfungsi untuk kelas yang menangani tampilan. Lalu untuk kelas daftar, untuk kelas proses yang menangani aktivasi akun. Untuk kelas login, yang berguna untuk kelas yang berproses
yang menangani validasi akun. Dan untuk kelas menu sebagai kelas proses yang menampilkan profil, chat, dan timeline. Sequence diagram. User melakukan pendaftaran, setelah melakukan pendaftaran akun akan teraktivasi, lalu kemudian memasukkan phone number dan username di login. Setelah sistem memvalidasi akun, akan masuk ke menu di aplikasi yang tersedia profil dan chat. Entity Relationship Diagram atau IRD. Yang pertama, di dalam user ada phone number, username, dan foto profil. Lalu mengakses dua room, yaitu yang pertama, room group chat, yang ada atributnya yang di dalamnya ada group name, foto profile, time, chat, dan info chat. Dan untuk room personal chat ada contact name, foto profile, time, chat, dan info chat. Kamus data, tabel user. Yang pertama, phone number, tipenya integer, yang sebagai primary key, dan username, tipe datanya varchar, dan foto profile, tipe datanya blob. Dan untuk tabel room personal chat, contact name, tipe datanya varchar dengan yang sebagai primary key, lalu untuk foto profile, tipe datanya blob, time tipe datanya integer, chat tipe datanya varchar, dan info chat tipe datanya varchar. Untuk tabel room group chat, group name tipe datanya varchar yang sebagai primary key, foto profile tipe datanya blob, time tipe datanya integer, chat tipe datanya varchar, dan info chat tipe datanya varchar. Kebutuhan adiktif, format tanggal menggunakan DD garis miring MM garis miring Y, format waktu, dan kebutuhan non-fungsional. Bahasa yang digunakan pada aplikasi chatting ini bahasa Indonesia, dan untuk keamanan sebuah aplikasi dibatasi oleh sistem pendaftaran agar bisa masuk dalam aplikasi tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nadila Ahaya. Selanjutnya, penutup, aplikasi chatting ini dibuat untuk membantu dan sebagai bahan acuan pengguna dan pembuat aplikasi untuk dapat melanjutkan proyek pengembangan aplikasi chatting sehingga dapat digunakan. Kemudian yang terakhir ada lampiran. Untuk yang pertama ada executive summary. Dalam pengembangan aplikasi chatting ini dapat memudahkan pengguna untuk berkomunikasi jarak jauh dengan sesama pengguna. Manfaat yang dapat diambil dari aplikasi ini, yakni pengguna dapat dengan mudah berkomunikasi tanpa harus bertemu langsung. Yang B, bagian B, studi kelayakan finansial. Untuk PV of all benefits-nya tahun 2021 ada 18.796.245. Tahun 2022 ada 37.592.490. Tahun 2023 ada 56.388.735. Tahun 2024 ada 75.184.930, dan tahun 2025 ada 91.981.225. Selanjutnya untuk total development cost-nya pada tahun 2021 ada 19 juta. Kemudian untuk total operational cost-nya pada tahun 2021 ada 250.000 sampai pada tahun 2025 250.000. Untuk return of investment-nya ada 438,02%. Selanjutnya,
estimasi sistem perangkat lunak. Untuk total unadjusted function point ada 121, untuk total processing complexity ada 7. Sedangkan untuk adjust processing complexity atau PCA yang dihasilkan ada 0,72. Untuk TAFP atau total adjust function point yaitu 87,12. Untuk LOC JavaScript sama dengan 55. Untuk LOC ada 5.687. Untuk effort ada 8% more. Terus untuk time ada 5,9 bulan. Sekian untuk tugas SRS dari kelompok kami.